Oke cuy, jadi kita udah ketemu nih sama Si kakak. si kakak ya, sebutnya si kakak. Si kakak. Karena memang request nggak disebutin identitasnya. Kakak slang. Mukanya juga bukan. Mukanya juga kita blur, suaranya juga kita blur supaya menjaga privasi narasumber kita. Pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertamanya ini Yang pengen kita tanyain dari semua mahasiswa yang angkatan jadul kayak kita nih. angkatan jadul, angkatan lama lah, angkatan tua. Buat dapet relasi orang-orang kayak kakaknya gimana sih sebenarnya? Biasanya sih itu dari mulut ke mulut ya pasti, karena kan kerahasiaan harus kita jaga. Tapi kalau gue sendiri, gue cuma akan bantu yang emang gue kenal baik orangnya. Oh, jadi nggak sembarangan orang. Betul, karena kan itu demi keamanan juga ya, keamanan baik dianya maupun ke gue sendiri. Kalau kenapa nggak orang lain gitu, kakak? Ini ya, apa namanya, kliennya? Kalau orang lain satu, gue takut rep ya. Kedua kan dia kalau misalnya nggak kenal baik, nanti saat dia ngomong ke teman-temannya, takutnya identitas gue kan nanti ke guanya juga nggak akan bagus banget. Makanya biasanya gue kenal baik dulu orangnya, dan itu pun gue akan pilih lagi. Jadi nggak sembarangan orang gue bantu. Biasanya yang memang dia tuh terbatas sama waktu untuk beresin baik skripsi maupun tesis. Oh ya, sebelumnya nih kita mau tanya dulu nih. Pertanyaan kita tarik mundur dulu. Mulai kapan sih kakak ngambil side job ini buat ngejokiin skripsi anak-anak? Sebenarnya mah starting dari 3-4 tahun ke belakang, tapi memang nggak intens. Kayak yang tadi gue cerita, itu hanya orang-orang yang terdekat yang kenal, yang gue tahu profil orangnya seperti apa, itu yang gue bantu. Kalau temennya temen, Temennya temen, asalkan bisa dipercaya dan gue pun lihat orangnya karena keterbatasan waktu, atau misalkan dia sambil kerja, itu pasti mau sama gue akan dibantu. Tapi kalau misalkan karena orangnya memang kurang paham atau misalkan kayak katakanlah terjebak di kuliahnya, dia memang nggak pengen beres tapi pengen dapet titel aja, itu biasanya gue akan ajak ngobrol dulu lah untuk benar-benar membantu, karena nanti kan walaupun gue buatin skripsi atau tesisnya, dia pun akan disidang atas skripsi itu. Jadi kalau sampai dia nggak paham sama sekali kan, ya parah juga sih nanti takutnya. Karena biasanya nanti gue pun akan minta mereka untuk baca hasil tulisan gue. Kalau misalkan mereka nggak baca sama sekali, saat yang gue tulis ditanyakan sama dosen sidang, ya mereka bisa lewat juga tetap. tetap harus menguasai lah intinya. Berarti kakak tahu sendiri nih, sebenarnya job site ini bisa dibilang curang lah ya, cara curang ya. Nah menurut kakak sendiri harus nggak sih orang-orang kayak gitu ngejokiin? Ya sebetulnya sih akan jauh lebih baik ya kalau misalkan yang namanya kewajiban kita kerjain sama diri sendiri. Jadi kan dapat ilmunya full, dan maksudnya tujuan kita kuliah apa sih lebih dapat gitu. Makanya sekali lagi yang mau bantu ini akan gue lihat lagi profilnya. Kalau misalkan cuma karena dia malas, aku pengen cepat beres, itu gak akan gue bantu. Tapi kalau misalnya dia sambil kerja dan dia memang harus bekerja, tapi dia perlu bantu untuk nulis, dan dia memang maaf kata ya ada otak lah gitu, memang dia mengerti gitu programnya dia, apa yang dia tanya itu dia mengerti, ya gue akan bantu. Mungkin buat orang-orang yang nggak punya banyak waktu untuk ngerjain itu ya. Betul. Kita pengen tanya juga nih, kalau misalnya dalam satu semester aja nih, selama udah 3 tahun ya berarti ya? Ya. Kurang lebih 3 tahun lah ya. Ya. Dalam satu semester tuh kira-kira paling banyak berapa sih yang minta jokin ke kakak? Ya, sebenarnya nggak setiap semester ada ya, karena kan ini musiman dan tergantung permintaan juga. Tapi gue pernah paling banyak tuh megang 3 orang. 3 orang? 3 orang satu semester, itu paling banyak. Itu sebab 1 sampai 45 loh. Iya, beres semua aja, dari awal sampai akhir. Kamu sendiri 5 bapaknya nggak selesai. Kakak satu semester tiga mahasiswa loh. Tugas matematika aja susah, dibuat apa lagi itu? Bener-bener ya. Aku pengen nanya ya, kalau harga jual dari salah satu satu mahasiswa itu dari 1 sampai 45, dari revisi sampai ke semuanya lah, tahu sidang aja berapa itu biasanya? Biasanya gue mainnya project. Kalau misalkan satu mahasiswa, gue akan lihat dia kuliah di mana dulu. Nah, nanti berdasarkan biaya kuliah di sana satu semester, gue anggap beresin satu semester lah. Nah, dan nggak kebanyakan sih, malah hampir semua klien gue itu dari swasta kan. Ya, rata-rata 10 sampai 15. Terakhir gue ambil di 15. Di 15 tuh ya. Wow.
Perlu kita catat, ini kita interviewnya di Jakarta, jadi kampus-kampus yang ada di Jakarta juga ya. Disclaimer. Yang berminat silakan hubungi nomor. Ya enggak. Oh, nggak ada. Ini rahasia perusahaan. Iya, jangan kau macam-macam orang-orang ini biasanya. Sangat keciduk, Bang. Kalau sistem pembayarannya itu di mana tuh? Dari awal apa di akhir? Oh iya, itu penting tuh. Ya, biasanya setelah billing ya, istilah gue habis billing. Oh, billing dulu ya. Billing. Gue minta DP tuh. Oh, pakai Jadi memastikan apa yang udah gue kerjain pasti diambil. Nah, ada yang 2 kali termin, ada yang 3 kali termin. Tapi paling banyak rata-rata 50-50. 50 di awal, nanti saat udah mau closing nih, udah mau di public udah mau beres, udah siap ready, 50% pelunasan, dia terima udah jadi beres. Dan itu gue masih kasih bonus revisi lah dikit-dikit. Tapi kalau total revisi, misalkan dosen pembimbingnya berubah haluan, ya mohon maaf itu dihitung project baru lagi. Terus pengen nanya nih Kak, untuk proses pengerjaan satu skripsi ini kira-kira makan waktu berapa lama sih? Jujur awal-awal gue butuh 1 bulan. 1 bulan beres. Ya, 1 bulan beres. Wah, Karena memang jurusannya kok nggak semua jurusan gue terima. Jurusan apa aja nih? Jurusan apa aja? Gue lebih expertise-nya dibilang ekonomi, non-accounting, dan non-finance. Karena kalau udah masuk dunia accounting sama finance, itu udah banyak istilah-istilah Iya, yang benar. udah harus lebih dalam lagi ke sana deh. Kalau ekonomi, non-accounting, non-finance, karena gue sendiri background dari situ, ya bisa dibilang mirip-mirip. Nah sebenarnya kan bab 1 bab 2-nya tuh, makanya 1 bulan aku beres. Nah makin kesini makin banyak proyek, 1-2 minggu oke lah. Beres. Yes. Wow. 1-2 minggu bos. Nggak tahu sama joki yang lain ya, cuma kebetulan karena gue kan spesialisasikan diri gue di jurusan itu, dan memang gue pun milih kalau misalnya universitasnya besar yang kira-kira dosennya akan sangat kritis, ya gue akan kasih ekstra waktu lah di situ. Tapi kalau misalnya udah ya ini mah kira-kira sama-sama lah, kali nanti pembahasannya yang berbeda atau tekniknya yang berbeda, metodenya berbeda dikit. Sedangkan ekonomi di situ-situ aja. Berhubung tadi kita bahas jurusan nih, selama karir perjokian lah nih, karir perjokian, ada nggak sih jurusan-jurusan lain yang tiba-tiba tahu kakak, minta dijokin ke kakak, ada nggak sih? Sempat Jurusan? masih ekonomi juga, Masih tapi ekonomi. lebih ke misalnya waktu manajemen operation misalnya, itu kan lebih detail ya. Nah kalau gue sih lebih banyaknya yang kayak marketing. Oh, Yang kakak lebih- backgroundnya marketing. Ya, jadi lebih banyak bisa lebih banyak bicara di situ. Dan kalau misalkan yang udah lebih spesialisasi menjurus kayak Keuangan. ya, keuangan itu agak berat sih, karena kan banyak hal yang lebih khusus, istilah-istilahnya, perhitungannya juga kan tadi accounting. Tapi bisa ya? Bisa. Untuk sementara sih gue nggak terima, karena gue nggak bisa jamin cepat. Iya sih ya. Oh, tapi kalau marketing tadi lebih pakem berarti ya? pakem, backgroundnya di situ. Pakam berarti itu. Mau di? Oh, wow. Ngomong. Nanti giliran kamera mati aja. Gak mau, kita ini jujur. Jujur ya? Tanggung jawab ya? Tanggung jawab, aku ini anak pertama. Iya sih. Kisah keluarga aku ini sedih sebenarnya. Sedihnya? Woi, banyak lah kesedihan. Mau bahas keluarga aku aja tuh Jangan. bahas. Kita Oh, bahas jangan, itu. oh salah. Makanya ini soalnya. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya nih, aman nggak sih kalau dicek keaslian dari skripsi yang kakak buat nih? Ya, kalau itu gue bisa jamin. Bisa jamin? Gue under 10% lah. Per LinkedIn ya? Maksudnya under 10% untuk kemungkinan dicek plagiarisme. Karena gini, jadi makanya gue juga milih klien gue, karena gue jaga otentitasnya juga gitu. Jadi gue nggak mau misalkan kayak jualan template, artinya skripsi A sampai Z semua sama, cuma beda judul aja. Enggak, gue benar-benar ngetik, gue benar-benar kerjain, gue benar-benar bikin. Oh, itu yang biasa dipakai joki-joki skripsi lain yang gincar uang itu biasanya sama-sama ya? Nah, saya nggak tahu sih, takutnya kasihan nanti mereka Waduh. bilangnya berkurang. Oh, Cuma iya. kalau gue sih jaga kualitas lah, karena Iya, kan iya, iya. namanya plagiarisme lagi kenceng ya, kalau untuk Hmm. tesis apalagi, jadi nggak bisa main asalkan plek-plek. Keasliannya perlu ya. Ini premium berarti ini. Premium. Ini joki premium. Ya kita asal. Bukan asal-asal, ini premium. Makanya kita 3 minggu nggak upload, nyari narasumbernya susah cuy. Nah, ini premium, bukan asal jebrot aja. Bapak aku aja bisa kalau jebrot aja. Mau nanya, Ya. kayak kalau buat S2 itu ada ya? Kayak gitu. Ada tesis, aku suka terima juga kok tesis. Ada juga yang minta. Iya, tesis kan berarti harus lebih
belajar lebih serius lah dibanding skripsi. Nah, kalau skripsi itu kita bisa temuin judulnya misalkan dampak marketing apa terhadap iklan apa misalnya studi dibanding. Tapi judulnya bisa mirip cuma beda objek aja. Kalau skripsi itu, kalau tesis kita kan harus lebih dalam, lebih mengupas. Nah, itu biasanya yang bisa agak up sih harganya. Oh, beda harga. Oh, cair. Kisaran Gue kan ya bisa lebih 1-2 juta dibanding yang pakai tadi. dibandingin yang S1-nya. Oke, tapi yang S2 sejauh ini yang request tuh yang minta ke kakak rata-rata dari marketing juga. Ekonomi lah. Ekonomi. Dunia ekonomi masih seputar dunia ekonomi. Berarti udah terkenal juga kan ya. Kita itu dunia sangat terkenal. dark side Dark sisi side premium. perkuliahan. Cuma ngomong-ngomong Pink, kita ini kan ekonomi juga kan. Cuman aku demi Allah enggak, aku demi sumpah demi Allah. Kok ada penegasan? Penegasan demi Allah. Nah. Ini siapa yang kemarin nih? Enggak demi Allah. Aku asli aku asli. Ngerjain sendiri ya? Asli ngerjain sendiri. Ya main-main. Aku ngerjainnya kelompok bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Dalam bisnis gini nih, total perkiraan nih ada nggak penghasilan nih sampai tus ratusan gitu? Ada lah. Sebenarnya sih nggak sampai lah. Kan aku juga terimanya jarang-jarang sih. Kalau misalkan terus kalau di total mungkin Ada. tentu. Tapi kalau dari awal dihitung dari awal berkarir ya. Hmm. Tapi kan aku berkarir juga jarang-jarang. Terus misalkan Terus nggak semua diterima juga ya? ya approximate aku udah terima sekitar adalah 10 klien mah tapi dari 3-4 tahun lalu. Kali aja ya. Dan harganya variasi kan tadi kayak tadi aku bilang bisa 15 kalau dia tesis, kalau dia memang banyak yang demanding lah dosen dan kliennya pun demanding ya pun nambah 1-2 dari situ. Tapi kalau masih skripsi dan masih terhitung nggak sulit lah, medium lah gitu yang kelihatannya ya aku bisa kasih under itu. Nah, sejauh kakak berkarir nih, udah ada belum sih yang momen-momen menegangkan lah, yang hampir ketahuan Aja bener-bener. identitasnya maupun kalau skripsi yang kakak buat hampir ketahuan sama si dosen pembimbing klien kakak gitu. Apa mau digerebek atau gimana kan? Kalau digerebek sih kayaknya enggak sih. Karena kan kalau gue kerjanya misalkan di coffee shop atau kadang di kamar gue sendiri, ya orang ngegebek kamu lagi ngapain ya? Lagi biasa nulis gak ada yang bisa gebek ini punya siapa? Kan gak ada yang ngecek juga KTP lu sama ini sama nggak gitu kan? Enggak. Iya sih. Makanya itu tadi gue jaga banget klien gue ya buat terima tuh gue pastikan bicara kasar ya, jadi gak kurang-kurang banget lah di kuliahnya. Jadi seenggaknya saat dia sidang atau saat dia konsultasi sama dosen pembimbing, Tidak dicurigai. iya dia masih mengerti. Nah karena memang arahnya kan ke situ. Oke, kalau misalkan sampai dia gak menguasai atau agak kurang, ditanya sama dosen pembimbing, kamu sebagai ini maksudnya kemana, kenapa nggak kembali ke sini? Dia kok udah gitu. Nah, kalau misalnya udah kita sebut lah nih ya, skripsinya udah beres nih, berarti Ya. si kliennya tinggal sidang dong ya. Ya Nah, sebelum sidang itu berarti dia tuh belajar individu sama kakak atau gimana? biasanya gue bantu dia review. Oh, jadi kayak belajar bareng gitu. Jadi buat ngebahas apa yang gue tulis, kenapa gue bisa seperti itu. Nanti kalau ada arahan dosen nanya kemungkinan arahnya ke sini sama ke sini, jawabannya seperti ini, arahkan ke sini. Oh. Karena nanti ada data pendukung, saya udah nulis di bab 4 misalnya di bidang analisis ini atau di bidang kesimpulan, saya udah nulis arahnya ke sini. Jadi arahkan pertanyaan dosen dan dosen sidang ataupun dosen wali kamu ke sini biar sesuai sama skripsinya. Tapi review aja sih biasanya. Tapi tetap harus belajar ulang. Iya, jadi biar dia lebih mengerti juga aku udah nulis apa aja sih, saya dia baca ya. Kalau zaman-zaman corona gini, ada nggak orderan yang masuk? Karena udah kuliah tetap berjalan kan. Ondit masih tetap ondit. Padahal udah kuliah online. Ini kan kita banyak waktu di rumah nih. Lu kan pada gabut. Kenapa masih pakai joki? Hey. Karena banyak mau main. Nah, Iya, bisa ini perlu sama rambut lepek ini kalau cowok. Nah, itu diperlukan tuh Bi. Tapi tetap ada ya. Sama COVID ini juga tetap ada. Bidang pendidikan tuh nggak akan pernah sepi sampai kapan. Iya sih. Tapi sebenarnya jahat juga ya bidang pendidikan ini. Dibilang jahat, cuman kalau memang orang yang butuh, Benar.
Yang kata si kakak tadi, kalau di lain sisi dia kerja, sibuk kerja sekalian sama kuliah, nggak ada waktu buat ngerjain skripsi. Yang udah profesional aja butuh waktu 1 bulan, Di. Kita, Oh, 6 bulan ya. Setahun aja. Belum tentu. Aku ini udah berapa bulan? Udah sama setahun ini. skripsi. Skripsi udah mas setahun. Kalau aku hebat skripsi, udah 2 bulan, udah sidang aku. Ini setahun, boleh dicek. Setahun aku skripsi ini. Tapi udah beres ya. Ya, Tinggal tinggal tahu, sidang. tinggal daftar aja. Tapi masih celana culungu, kelak, mana tahu lah. Insya Allah lah. Doa dengan Tuhan lah yang Maha Esa. Aku serahkan semua. S1 aja gini. Aku, kalau aku nggak mau dulu aku S2 berarti. S1 dulu setahun. Skripsi. Kuliah aku 6 tahun. Dihitung dari angkatan sekolah aku 7 tahun udah kuliah. Ngerjain skripsi setahun, 2 tahun. Umur S2 aku umur berapa? Umur 56. Terus S2. Udah jadi yai, udah jujur baru S2. Kita kepo nih, Kak. Iya. Kakak nih berarti lulusan salah satu universitas yang ada di Jakarta dong ya? Iya. Swasta apa negeri? Swasta. Tapi aku nggak bisa sebut merek lah Ya, ya, ya. Bahaya. Ngopret. Langsung diambil nanti ijazahku. Iyalah. Iya, langsung ditahan. Kita 3 minggu nyari ini. 3 minggu nyari narasumber yang mau Yang diwawancara. mau diwawancara. Cuman ini doang. Sisanya, nah, noob. Scare. Karena konten belum ada nih. Kita Belum kasih ada. tahu. Kita kasih tahu dulu ini konten belum ada nih. Interview langsung ke joki skripsi. ya. Biar semua orang tahu. Hmm. Buat adik-adik yang pengen kuliah juga tahu. Kalau kayak gini-gini tuh tetap masih ada sampai detik ini. Tapi kalau dari gue pribadi sih, ini kan gue lebih ke project kebantuin ya. Iya sebenarnya. sih. Jadi untuk para audiens gue tidak menyarankan. Ya, satu mahal, sayang. Iya sih. Kedua, kamu nggak akan dapat apa-apa nanti kuliah. Kalau bisa lebih baik kerjakan sendiri, lebih baik kerjakan sendiri. Kalau terpaksa ya bolehlah hubungi nomor di Iya. bawah. Biasanya anak-anak Indonesia. Anak marketing emang jago. Marketing emang jago. Tapi kakak mengakui ya, kalau Iya. memang masih bisa ngerjain sendiri, kerjain sendiri dulu lah ya. Betul. Berusaha. Nggak susah kok. Ya, saya nggak mengecilkan usaha teman-teman lah. Semua orang punya obstacle-nya sendiri. Tapi insya Allah pasti bisa. Kalau kita mau, kalau kita gigih pasti bisa. Untung kita kerjain sendiri ya. Untuk kita kerja sumpah. Setahun boleh dicek. Setahun ngomong itu asal kalian tahu ngomongin nah. Tahu ngapa-ngapain apa yang mau aku buat ini. Masih mudahan buat anak kadang aku pikir daripada pas skripsi. Masih inget nggak, Kak? Kira-kira awal mula ngejokiin lah nih, karena apa sih? Apa karena paksaan temennya teman atau temen minta bantu? Gimana sih? Sejarah awalnya kakak sampai mau jadi joki skripsi? Ya, tadinya tuh kebetulan kan memang alhamdulillah ya. Aku lulus lancar lah. Terus skripsi juga lancar. Terus ada temen nih seangkatan yang masih belum beres-beres. Dia minta tolong aku, dan waktu itu ya aku nggak minta sebetulnya. Nggak Ya, minta. coba bantu lah, bantu aja kerja sedikit-sedikit. Terus taunya saat dia beres, dia lulus, ya kayak semacam ada rasa terima kasih dia ke aku. Nah dari situ bukannya dari situ pun aku tetap nggak jadi oke deh aku jadi joki deh saya job enggak. Tahun berikutnya ada di kelas kenalan teman aku ini, dia cerita Kak aku ada problem lagi juga, boleh tolong bantu nggak? Dan kebetulan waktu itu pekerjaan aku juga belum terlalu nyedot perhatiannya. Ngobrol-ngobrol ya profilnya juga aku cek, ini dia bukan karena emang maaf ngomong ya, bukan karena malas lah gitu. Dan aku bantu, terus akhirnya dari teman dia ke temannya, terus ada juga yang ternyata kenalan S2, dia baca hasil-hasil aku nih, hasil baik skripsi aku sendiri maupun dari teman-teman. Katanya dia suka sama Tertarik ya? yang aku tertarik, akhirnya ya udah mulai. Tapi itu pun sekali lagi aku nggak obral sih, aku benar-benar lihat dulu. Berarti memang dari awal bukan karena kemauan pribadi nyari side job buat jokiin, karena minta tolong dari teman, terus dari mulut ke mulut sampai 3 tahunan ini. Ya, sebenarnya untuk 3 tahun 10 project itu sedikit loh. Oh iya. Ya, kalau joki lain kan 1 semester minimal 2 itu udah berapa? Sejauh kakak berkarir inilah jadi joki skripsi, ada kenalan lain nggak sih yang joki memang spesialis atau memang kerjaan utamanya itu? Kebetulan enggak sih. Nggak ada ya? Karena kan kita biasanya hide in the dark ya. Iya. Hide in the dark. Kalau bisa jangan ada yang tahu lah. Iya sih ya.
kalau begitu Soalnya- ada yang tahu, ijazah kita ditarik langsung sama universitas. Benar-benar. Tapi nggak bisa dipungkiri banyak kali masih sampai sekarang ya. Saya yakin masih ada aja lah. Selama ada demand, maka akan selalu ada supply ya. Jadi selama masih ada yang perlu, sama masih ada yang nyari, dan masih ada orang-orang yang mau bantu ke sana, dan mereka juga mereka perlu tambahan ya, akan terus ada. Berarti nggak menutup kemungkinan ini buat jadi pekerjaan utama seseorang. Bisa mungkin ada yang seperti itu, tapi itu risikonya besar sekali. Iya. Karena kalau pekerjaan utama artinya dia akan terima lebih dari berapa project per semester. Iya. Terus pasti lebih dikenal juga, privasinya lebih kebongkar. Betul, makin terkenal makin high risk. Nah, sejauh ini komplain-komplain dari para Klien. konsumer dan Anjay. klien itu ada nggak? Sejauh ini sih mereka oke-oke aja ya. Maksudnya kan dari mereka yang pun malah ibaratnya ya oke lah, thank you, ada yang bisa bantu panjangin pembahasan, ada yang bisa bantu ngetikin, ngerjain. Kalau mereka komplain, paling apa yang dikomplainkan dosennya itu yang disampaikan ke gua. Dari kliennya sendiri mereka nggak berani komplain, kalau berani komplain gua kepak juga. Berarti udah trusted nih si kakaknya. Iya, trusted ini. Hasil kerjanya udah bisa diadu lah ya. Bintang 5 lah kalau di Tokped ini. Sekarang semua dijokiin. Game aja dijokiin kan, sekarang perlu memang kadang. Buat naikin rank ya. Iya, naikin rank. Nah kak, kita mau nanya juga nih. Kakak nih kan spesialis skripsi. Ada tahu juga nggak sih atau pernah denger atau temen pernah make jasa untuk beli jasa? Soalnya itu kan termasuk sisi gelap dunia perkuliahan juga. Nah, Kayaknya sih ada, cuma jujur aku sendiri nggak pernah interaksi ke arah sana. Karena itu lebih ngeri. Iya sih. Lebih ngeri itu, wah mainannya udah bisa digemprok ya. Dan nanti ke arah hukumnya pun bisa lebih kencang. Soalnya aku pernah denger juga nih cerita dari teman-teman lah. Ada yang tiba-tiba ngilang dari kampus atau berhenti dari kampus, tapi tiba-tiba udah ada wisuda. gelarnya aja namanya. Itu kan pernah ada yang ketahuan. Tahun kapan ya? Ketahuan ijazahnya nggak asli kan? Tapi aku lupa apa ya, politikus kah atau orang petinggi mana gitu. Keaslian ijazahnya. Iya, karena ya ijazah kan udah termasuk surat formal ya. Kalau misalkan main-main di area situ gua sendiri nggak berani sih. Kalau ini kan masih bisa dibilang kayak gua ngebantuin kan. Ngebantu. Jadi kalau misalkan once nanti ada isu-isu, wah kamu ngerjainnya nggak sendiri ya, emang cuma bantu untuk diskusi, kita bisa ngeliat ke arah sana. Jadi kayak rasa kepedulian aja. Iya, Bantu ya sih. Nggak terlalu mengincar uang kan. Uang itu hanya bonus. iya. Ingatlah, rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa. Quran surat tak lupa. Berarti sini tema kita nih mirip-mirip Papa Najwa sebenarnya. Iya. Ngebongkar apa yang kebanyakan orang nggak tahu. Jadi dari konten ini mungkin banyak orang yang kuliahnya lurus-lurus aja, lulus dengan sendirinya, tiba-tiba tahu kayak gini kan sebenarnya kasihan juga. Tapi kenyataannya yang kayak gini tetap ada ya. Bakal selalu ada. Bakal selalu ada. Aku mau nanya nih, skripsi ini ada gunanya nggak buat ke depan? Pertanyaan-pertanyaan orang yang malas cari kerja. Bukan aku. Ini aku nanya. Ini ada gunanya nggak ini? Jujur aja nih. Karena adalah coba langsung aja jawab aja. Nggak tahu lah dengan buat skripsi ini. Kalau pernah teknis sih ya, buat syarat lulus ya satu ya. Sebenarnya sih kalau dari orang dari background pendidikan pasti bilangnya ya untuk menguji apa yang kamu pelajari, untuk menguji kamu bisa berbicara tentang bidang kamu sebanyak apa. Nah, tapi kalau dari profesional lebih banyak kegunaan yang non formal, misalkan daya juang kita sama kemampuan kita untuk secara formal mengemukakan sesuatu di situ. Nah, kayaknya kita udah ngobrol lumayan lama nih kak. Kayaknya kita udah sedikit menggali lah, sedikit memberi informasi buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin nonton video ini atau anak-anak SMA yang bakal kuliah, yang mereka baru tahu informasi ini. Nah, pesen kakak nih sebagai sosok seorang joki skripsi buat anak-anak yang lagi kuliah atau yang mungkin baru mau kuliah, kalian pesannya ke mereka tuh apa sih? Ya pesan gue sih paling jangan gampang menyerah lah. Kalau misalkan bisa lakukan dengan benar, ambillah itu karena pasti ada hikmahnya lah. Jangan langsung ambil jalan pintas karena itu nanti akan ngaruh ke cara kita menghadapi dunia luar. Nanti setelah kuliah kan kita akan langsung terjun nih ke masyarakat. Kalau misalkan lagi zaman kuliah aja kita udah jalan cepat
nggak siap di kehidupan after kuliah. Ya, Benar-benar kehidupan nyata ya, setelah kuliah. karena nanti misalkan udah masuk ke dunia masyarakat nih, misalnya ada report bulanan, tahunan, masa mau nyari joki ya kan enggak. Kelas nih kelas. Kira-kira mau sampai kapan sih kak? Terus ada di side job ini buat jadi joki Ya, gue berharap sih tidak ada lagi ya. Lagi. supaya orang-orang makin rajin ya? Ya betul, capek juga sih. Iya. Gue pengen pensiun sebenarnya. Oh iya. Cuma ya lagi corona ya ada saja ya udahlah. Tetap ya. Harapan gue sih kalau bisa ya gue pengen pensiun lah. Jadi mungkin gue harapan gue depannya demandnya berkurang. Oke kak, kayaknya cukup segitu aja review kita. Kita buat konten ini sebenarnya buat menginformasikan juga kalau sisi gelap dunia perkuliahan tuh sampai sekarang juga tetap masih ada. Oke kak, segitu aja. Terima kasih banyak udah mau di-interview. Terima kasih kakak. Jangan lupa buat klik tombol like di bawah, komen juga nih kira-kira sisi gelap apa sih yang perlu kita bongkar Iya. lagi. Kita bakal cari kliennya. Dan satu lagi jangan lupa buat subscribe channel ini. Dah. Dah.